Apa kabar saudara-saudara, Bapak Ibu, Ayah Bunda, teman-teman? Bertemu kembali dengan saya Pendeta Riani Suharja dalam Bungkus Aja, belajar untuk ngikut Kristus aja. Hari ini kita merupakan lanjutan dari episode yang lalu tentang sebuah tema yang dipilih oleh teman-teman semua, berdua aja cukup. Jadi episode 2 ini kita punya 4 bintang tamu. Jadi kalau kemarin ada Kak Augri, Kak Fasya, Kak Justin, sekarang kita tambah satu lagi bintang tamu kita yang kita akan tanya lebih banyak lagi, yaitu Kak Yuri. Silahkan Kak Yuri, perkenalkan berapa tahun pernikahan Kak? Halo Kak. Ya. Aku udah nikah 9 tahun. 9 tahun. Jadi tadi masih ingat kan Bapak Ibu, teman-teman, 16 tahun belum berubah, 7 tahun, 15 tahun dan 9 tahun gitu ya. Jadi ini kemarin kita udah ngobrol-ngobrol Kak Yuri tentang pengalaman-pengalaman sejak pertama kali tuh menikahkan my dream come true, pengen punya berapa anak gitu ya. Dia bilang pengen 2 anak, pengen 1-2 anak. Nah dulu pernah nggak punya kepikiran pengen punya berapa anak sih? Satu aja udah Satu aja bersyukur cukup saya. ya, satu aja. Terus sudah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, itu harapannya berapa tahun tuh udah punya anak dalam pernikahan? Atau langsung harap punya anak? Enggak langsung. Nggak langsung, jadi ada masa honeymoon lah ya. Masa Iya. kosong berapa tahun tuh? Kepikirannya untuk biarin gue pengen main dulu nih gitu ya, happy-happy dulu berdua. Waktu itu sih mikirnya enggak pengen happy dulu enggak, karena nikahnya juga udah kepala 3 kan. Gitu. Jadi berjalan 3 tahun kayak masih emang belum Oke, gitu. oke. Jadi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kapan tuh mulai berasa kayaknya ada sesuatu nih yang nggak enak? Nggak merasakan itu, Nggak merasa. nggak sampai kepikiran ke titik pikiran yang itu, tapi sejak tahun awal, jadi tahun awal masih santai, pas tahun kedua ketiga baru ngerasa kayaknya harus ada usaha selain yang alami itu. Gitu. Terus kepikiran atau udah malah pernah punya usaha gitu? Iya pernah. Pernah. Oh, di beberapa kali? Cuman sekali aja sih. Sekali ya. Ya soalnya nih pengalaman yang kemarin nih kita udah kaya banget ya. Ada yang mau coba mau enggak, ada yang udah coba 7 kali, ada yang 3 kali sudah mengalami kelahiran, hamil gitu ya. Kalau Kak Yuri 1 kali ya. Iya, Nah 1 kali. pengalaman itu tuh ketika gagal gitu ya, terus ketika harus move on, itu rasanya apa tuh? Karena belum sampai tahap percobaannya gagal, belum sampai situ, hanya tahap sebenarnya mungkin Kak untuk punya gitu, sampai tahap itu. Terus ketika tahu bahwa hasilnya adalah ya titik, baru dari situ oh ya udah, jadi kayak ya kalau mukjizat terjadilah, jika tidak terjadi ya bersyukurlah. Wow, Gitu. itu di tahun keberapa pernikahan tuh setelah 9 tahun ini? 5. 5 ya? Tahun kelima udah menyadari kalau terjadi ya terjadilah gitu ya. Dikasih syukur, nggak dikasih puji Tuhan gitu ya. Ada hal baik yang terjadi. Oh apa tuh switch thinking yang dialami? Tandanya apa atau ada pengalaman iman apa? Apa ya, karena saya dan suami gak mau saling membebani gitu loh. Kita tuh saling ngomong gitu, jujur. Ada keinginan nggak? Masih ada keinginan nggak? Oh jujur nih ya ngobrol. Oke. Ngobrol gitu, tetap diobrolin. Masih ada keinginan nggak? Masih ada kerinduan nggak? Masih yakin nggak nih? Aku bisa gitu, atau kamu bisa, atau kita bisa gitu. Tapi kalau misalnya bukan berarti abis itu nggak ada keyakinan, tapi kalau udah ya udahlah ya. Gitu. Kalaupun sampai akhir hayat berdua, ya nggak akan mengurangi value apa-apa. Oh oke. Jadi udah sampai titik pembicaraan itu ya. Iya. Dan ke depan ya kita isi aja berdua gitu ya, Iya. dengan bahagia. Oke, thank you. Di tahun kelima pernikahan Iya, ya. tahun kelima Wow. ngelihat anak kecil, ngelihat teman-teman yang
melahirkan atau apa ya, just nggak apa-apa. feel happy for them aja. Wow, oke. Gitu. Jadi Udah nggak ada nggak ada- rasa sedih. Nggak ada iri. oh pengen. Nggak. Oke, thank you banget. Nah, Kak Justin gimana nih? Setelah melahirkan anak pertama, kedua, ketiga gitu ya, kapan start untuk mikir kayaknya udah deh gitu? Ketika menginjak usia 40. Oke. Dan- Kenapa tuh? Saya 40, suami beda 5 tahun, dia 45. Heeh. Dan melihat ada teman suami yang usia yang tidak jauh dari suami, punya anak balita. Ngelihatnya capek ya. Mesti angkat-angkat Mesti gitu ya, ngejar-ngejar. kejar-kejar, ganti popok di usia 45 Di usia segitu, lebih. sementara Oke. usianya udah mau masuk pensiun. Iya. Terus gimana nanti sementara kuliah dan biaya ini semua makin mahal. Jadi Iya. aku bilang, udahlah syukurin aja ya. Mungkin Tuhan ngelihat, udahlah gitu, terima aja gitu. Oke, Toh, dan dua-dua sepakat. kita berdua sepakat. Maksudnya karena dia juga kan yang mengalami kehilangan bukan aku aja. Iya. Gitu. Dia juga harus mengalami 3 kali juga kehilangan. Walaupun secara physically aku yang mengalami. Iya. Gitu. Tapi dia bilang, toh kita udah pernah mengalami punya anak, bukan kita nggak pernah punya anak. Jadi ya udah. Ya udah, jadi tadi kira-kira usia pernikahan 10 tahun lah ya. 40 tahun ya kurang lebih ya. Kurang Tadi lebih. 5 tahun, 10 tahun pernikahan baru mencapai titik 2 saja cukup gitu ya. Oke, Kak Fasya, gimana nih pengalamannya? Kalau aku sama suamiku dari awal memang sebenarnya 2 saja cukup tuh adalah yang sesuatu yang sudah kita bicarakan. Sebelum nikah udah sempet lah ada obrolan-obrolan. Kalau nih kita nggak punya keturunan, oke atau enggak nih kamu mau nikah sama aku gitu. Gimana gitu, kita bakal kayak apa? Oh ya nggak apa-apa, kan menikah itu karena kamu, bukan karena ya harus punya keturunan, atau kan tujuan menikah kan untuk berdua, bukan bahagia karena punya anak atau bahagia karena uangnya banyak ya, kayak gitu-gitulah. Hal-hal itu kan di luar itu sebenarnya. Jadi sebenarnya dari awal mental kita sudah berdua saja cukup, udah ada gitu. Jadi along the way sebenarnya sampai hari ini tuh kita benar menikmati gitu. Oh, Sejujurnya walaupun yang tadi aku kemarin sempat bilang gitu, triggernya kadang-kadang suka naik turun, tapi sebenarnya masih sangat kita nikmati berdua saja. Wow, oke. Gitu. Oke, thank you. Jadi sejak dari awal sudah menyiapkan hati ya untuk dua kemungkinan kehendak Tuhan itu. Betul, Gitu ya. Karena zaman sekarang waktu kita menikah tuh banyak orang di sekeliling kita tuh ada pengalaman itu. Jadi itu harus menjadi opsi yang kita harus pikirin. Ini tuh realita loh gitu, gimana ke depan gitu. Oh, Itu sih wow. ngobrol-ngobrol. Wow, udah siap ya. Keren. Itu bina pranikahnya menyiapkan ya. Wes. Agak promosi dikit. Oke. Kak Ugri gimana Kak Ugri? 16 tahun pernikahan, tahun keberapa tuh bilang enough? Pas aku mencoba, kan aku ratu bayi tabung. Ratu Beto. Jadi pas 7 tahun. Ya, 7 kali. 7 kali ya, 7 kali. Jadi pas umur 42 itu penasaran, kan masih penasaran terus Iya, kan. iya, pengen terus. Sampai 42 saya coba bayi tabung. Karena 42 secara medis itu adalah batas terakhir kamu bayi tabung. Karena dianggap sel telurnya itu udah nggak bagus. Kalau sperma mau sampai 70 bias nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau perempuan kan masalah di sel telur. Jadi di situ sampai dokter bilang chance-nya cuma 5%. Jalanin gitu karena masih bisa gitu. Nggak berhasil juga. Nah di situ aku di situ pikir oh kayaknya ini memang confirm Tuhan bilang kamu berdua aja gitu. Jadi di situ saya udah make peace with the situation. Jadi udahlah, udah terakhir, udah kita berdua aja. Oke, let's go. Dan itu malah lebih, lega deh rasanya. Oh, Jadi ya? udah enak deh. Rasanya udah plong aja gue rasanya. Kayaknya Enak ada gitu. pernah cerita proses bayi tabung bisa terus dilanjutkan sebetulnya menurut dokter, tapi di stop ya? Dokter jadi karena dia bilang kan waktu Pernah jadi kan ya embrionya? ya itu yang jadi yang waktu sempat itu mungkin 3 tahun sebelumnya kan harus coba-coba terus. Nah yang 42 itu yang terakhir. Nah terus hasilnya embrionya jadi
bertahan sampai 5 hari ke atas. Wow. Lebih dari 5 hari, karena kalau di Malaysia dia lebih dari 5 hari. Kalau di Indonesia kan 3 sampai 5 hari gitu. Oh, jadi dibiarin dulu 5 Nah, hari dia ya? biar dia lihat berkembang. Kalau udah bagus banget baru di Dimasukkan. embryo transfer, sehingga kans untuk gagalnya lebih sedikit gitu. Itu dia gagal di hari ke-7 apa gitu. Ke-7 ya? Terus dokter challenge lagi, kamu tuh masih bisa loh, masih bertelur banyak, dia bilang gitu. Mau lagi nggak? Enggak. Nah, karena aku yakin Tuhan udah berbicara gitu ya. Ya udah cukup lah. Dan di situ aku merasa lega sekali loh justru. Berarti God's message tuh ya, Iya, di dalam hati ya? udah confirm lah ini kayaknya kita berdua. Jadi rasa penasaran yang aku rasakan dari 7 tahun itu hilang dalam umur 42 Wah. gitu. Jadi Hilang tadinya aja. semangat bikin-bikin, Penasaran coba-coba, soalnya. terus akhirnya begitu di challenge lagi satu kali lagi, udah merasa kayaknya menurut Tuhan aku enggak Iya. gitu ya. Itu udah kuat tuh ya keyakinan itu ya. Oke, nah kira-kira siapa orang kunci yang membuat teman-teman kakak-kakak ini merasa it's enough? Jadi 2 cukup gitu ya. Itu kayak doa Bapak kami kan, berikan makanan kami yang secukupnya gitu ya. Jadi bukan berlebih-lebih, tapi itu cukup bahagia, cukup bisa jalan-jalan kemana-mana, keluar kota, keluar negeri gitu ya. Cukup happy-happy sementara orang pusingin anaknya. Sekarang ada hal lain, siapa tuh orang kuncinya yang berperan? Ya pasti ya suami. Suami. Selain Iya. suami, Kayaknya cuman kita berdua aja cuman kita ya. berdua. Ada kalimat apa yang kau Gri inget dari suami yang bisa dipegang? Ah iya, gue setuju sama lo. Kita udah happy gitu loh. Jadi ya udah kita jalanin, Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti mencukupi, dan kita nggak usah merasa bahwa nggak punya anak itu nggak komplit keluarganya. Kita juga udah komplit nih sekarang, kita udah happy, enough gitu. Family ya kita berdua sendiri Iya, gitu ya. Pokoknya happiness-nya ya berdua kita yang menciptakan. Thank you. Kalau Kak Fasya, siapa nih orang kunci yang berperan? Sebenarnya sih tentu sama ya suami sih, punya suami yang tidak menuntut dan menyalahkan. Maksudnya biasanya kadang-kadang suka dengar ada ya begitulah, cuma maksudnya kita berdua itu cukup di kapal yang sama gitu loh. Kita pemikirannya sama. Ya udah, kalaupun tidak ada pun kita tetap bahagia berdua gitu, tidak mengurangi apapun di dalam pernikahan kita gitu. Itu yang paling penting. Sama punya ponakan sih. Ponakan tuh menghibur ya, sangat menghibur, dan dia tidak harus kita biayai. Oke. Kita bagian Setuju. happy-happy-nya doang. Bayar uang sekolah nggak usah. Ya kan? Pokoknya bagian happy-happy Tante Augri, Om Barito. Udah itu bagian happy-happy. Kalau mau jalan-jalan sama Betul, kalau cuma Barito. jajan-jajan sore-sore mah bisa lah kita. Urusan sekolah, urusan apa deh. Betul. Didorin sama coklat-coklat di kasir ya nggak apa-apa lah, cuma itu aja gitu. Yang kalau dia tiba-tiba Sekali-kali ini ya belanjanya. popok penuh, tinggal kasih ibunya. Udah dia tanggung jawab. Dan apa ya, waktu itu yang aku terharu sebenarnya, ada ponakanku, dia tiba-tiba bisa bilang sama aku, dia bilang gini sih, tiba-tiba ngeliat aku tersenyum, terus dia bilang, mama kita doain Onti Fasya punya baby yuk gitu. Dia bilang gitu. Sebenarnya bukan karena aku berharap doanya dia manjur, cuma kayak wow, punya ponakan yang kepeduliannya ya. Iya, itu aja tuh berarti aku udah ngerasa cukup. Aku punya relasi yang baik dengan ponakan-ponakanku, itu hal yang indah gitu loh. Dan itu sudah bisa aku syukuri karena ya Tuhan izinkan aku punya banyak, maksudnya kan anak tuh Tuhan kita raise kan gak cuma sama orang tuanya ya, kita juga berperan luar biasa buat mereka gitu. Dan dia bisa pikir kayak gitu, menghangatkan sih, mengisi sesuatu yang ya agak-agak dingin-dingin gitu, jadi hangat gitu loh dengan punya ponakan. Gitu sih. Aku mau tanya satu lagi nih, kan di satu sisi memang keluarga extended family bisa mendukung kita ya dengan memberikan sukacitanya, anak-anak mereka gitu ya. Tapi ada nggak sih pengalaman extended family justru ini yang bikin aku bergumul lebih parah nih gitu ya. Boleh cerita boleh enggak sih, terserah gimana tuh ya. Ada nggak pengalaman, gak usah sebut nama produk gitu ya. Kira-kira ada nggak pengalaman yang kayaknya yang kayak gitu tuh yang paling gak enak gitu. Sementara kita tuh udah baik-baik saja kok sebetulnya gitu. Extended family ya. Jadi ya kadang ada. Ada ya. Apa yang dilakukan tuh pernah
mengingat mereka tuh ngapain, jadi dia bikin bergumul lagi nih. Pernah di acara keluarga, salah satu keluargaku bisa tanya, maksudnya bukan ngomong personal ya, tapi kayak di acara Di kalangan ramai gitu ya. gitu, karena lagi makan-makan ulang tahun gitu. Fasya, kamu nggak mau coba bayi tabung gitu, kayak terus tapi dengan nada dan cara yang memaksakan gitu. Yang padahal sebelumnya aku dengan suamiku baru bilang kayak kita baik-baik aja gitu ya. Tapi kan mungkin karena orangnya cukup penting, jadi aku gampang tergonjang-ganjing. Itu triggeringnya gitu. Mungkin itu yang lumayan. Jadi orang-orang penting dalam keluarga itu sebetulnya penting kata-katanya ya. Penting bisa menyakiti atau penting bisa mengencourage gitu ya. Thank you. Sekarang Kak Justin, gimana tuh pengalamannya? Siapa orang kunci? Selain pastinya suami, atau suami dulu kira-kira ngomong apa yang diingat sebagai wisdom words? Ya udah pasti sama. Sama ini. Kita emang dari suami itu yang utama. Ngomong apa dia? Emang dari suaminya dia bilang nggak masalah gitu, karena emang kan toh kita nikah juga bukan untuk punya anak gitu. Dan ketika dia juga udah melihat aku hamil 3 kali dan udah masuk rumah sakit ya kan, terus dia bilang kayaknya udah nggak worth it lagi gitu. Coba dia bilang ngelihat traumanya itu kan, dia bilang kayaknya udahlah gitu. Udah kita udah ngerasain punya anak, Tuhan kasih kita 37 hari, ya udah itu more than enough. Karena dia bilang kalau mau dibanding sama yang lain kan banyak yang belum nggak bisa punya anak, dia bilang. Tapi kita udah pernah, jadi ya udah. Oke. Jadi extended family kira-kira apa yang berkesan positif, yang menguatkan? Extended family bersyukurnya tidak ada yang mendesak atau menanyakan kenapa nggak usaha lagi atau apa, dan mereka udah ya udah itu keputusan yang kita ambil. Menghargai ya Menghargai. keputusan. Tapi Keluarga. biasanya yang sekarang ini belakangan dari teman-teman, dari orang tua yang menyampaikan, si A bisa loh udah kayak begini, udah keguguran 7 kali terus akhirnya Comparing bisa ya, comparing. nggak mau coba lagi, nggak mau pungut anak aja biar mancing katanya gitu. Gue bilang Wow. problemnya aku bukan nggak bisa hamil, gue bilang, tapi how to keep the baby until full term. Gue bilang jadi nggak usah pancing-pancing. Ikan kali. Beda kasus Iya, ya jadi pokoknya. kalau keluarga nggak ada, tapi dari orang luar yang bukan Iya, keluarga iya. yang Tapi mempengaruhi. disampaikan juga ke kita iya, tapi gitu ya. disampaikan gitu. Jadi Nah, oke. gue bilang sudahlah. Iya. Oke. Jadi extended family mendukung dengan tidak memaksa atau tidak menanyakan, tapi justru suara luar itu yang mesti disaring kayaknya gitu ya. Yang nggak usah ngomong deh gitu ya. Oke, thank you. Kak Yuri, kira-kira apa peran suami nih dalam hal ini? Peran suami adalah tidak punya pressure dari luar kalau dia. Karena kan kalau salah satu dari kita ada pressure dari luar atau pressure dari keluarga, pasti kan ngaruh ke kita gitu kan. Karena kita ngobrol gitu. Tapi karena suami sendiri santai, walaupun dia guru ya, dia guru musik, ngajar ketemu anak-anak gitu. Tapi nggak membuat dia, I don't know kalau deep down, very down in his heart, nggak tahu. Tapi so far kalau kita ngobrol, he's fine dengan kondisi, dengan keadaan kita, dengan keputusan kita. Pun kalau ketemu anak-anak, misalnya muridnya atau apa, dia paling akan cerita. Tahu nggak di sini tadi gini-gini, pusing ya, kata dia gitu. Terus habis itu, hahaha, udah itu aja sih. Gitu. Oke. Jadi kalau nggak, jadi yang ya suami dia itu mendukung karena nggak ada pressure. Biasanya kan kalau kayak gitu, ya sama kayak Kak Jasin bilang, mungkin si salah satu dari kita ada yang terima dari dari luar terus ngomongin gitu kan, itu pasti jadi ke kita juga kan, pengaruh kita. Cuman karena dia sendiri nggak ada tuh santai, jadi ya udah gitu. Jadi Kayak gitu. Suami mendukung, lalu kata-katanya juga nggak intimidatif dari yang lain gitu ya. Itu mempengaruhi banget. Nah, Bukan mendukung, jadi kita satu kata. sehati ya. Gitu. Kalau mendukung berarti kalau mendukung aku mikirnya kalau aku ngomong gue nggak punya anak, oke gue dukung gitu. Itu kalau mendukung. Tapi kalau ini kayaknya kita udah sejalan untuk tadinya kita coba, terus kita
kayaknya enggak, terus kayaknya ya udah pasrah. Jadi Jadi jalannya bareng ya, ha-ha. jalannya bareng ya, nggak ada yang gue dukung lo mau ngomong apa, tapi ini kita udah sama-sama Iya. sepikir ya. Oke. Nah ini yang kita perlu tahu para pemirsa adalah para pemirsa dengarkan tips dari teman-teman yang berdua saja cukup gitu ya. Jadi masing-masing tolong berikan 2 tips bagaimana memperlakukan teman-teman supaya tetap bisa bertahan happy. 2 aja cukup kok gitu ya. Orang punya anak cukup, orang nggak menikah juga cukup gitu ya. Jadi tolong deh dengerin tuh doa Bapak kami gitu ya, berikan yang secukupnya gitu. Nah jadi tipsnya apa nih supaya jangan ada pressure, supaya bisa bikin kami bisa hidup nggak guilty feeling gitu ya, atau tertekan. Silakan Kak Augri, 2 tips. Satu, Satu. jalanin aja. Go with the flow, jalanin aja. Kita ikut apa yang rencana Tuhan. Oke, Ya kan? Kita iya. belum tahu ke depannya seperti apa, tapi Oke. jalanin aja. Jalanin ikut rencana Tuhan. Ya, Kedua, terus kedua adalah yang menentukan kita bahagia atau tidak bukan orang lain, bukan even bukan suami, ya kan? oke. Tapi adalah diri kita sendiri. Oke, kita nih di mindset ini ya yang bikin kita bahagia Iya, gitu ya. adalah kita sendiri. Jangan jadi kebahagiaan kita bukan ditentukan oleh orang lain. Oke. Jadi bahagialah. Oke. Bahagialah, self love lah gitu ya. Happy, enjoy lah hidup gitu ya. Oke, Kak Fasya, 2 tips. 1. Untuk yang Apa saja untuk orang lain memperlakukan Oke. kita atau dalam hidup. 1 mungkin buat sobat berdua aja cukup, Cek. Itu ya dong kan sobat berdua aja cukup Iya, kan. iya, iya. Hashtag berdua aja cukup. Terus cari maunya Tuhan sih dalam hidup. Oh, oke. Kayaknya kalau nggak gitu, kadang-kadang aku nggak tahu ya, mungkin banyak ngobrol dengan teman gitu ya, perempuan tuh, oh kita tuh harus jadi ibu baru lengkap. Tapi mindset itu kan ya di society itu nyata sekali gitu, kalau kita tuh perempuan tuh harus punya anak. Tapi Tuhan tuh spesifik tuh maunya kita sebagai perempuan untuk apa, bukan cuma punya anak. Itu yang kita perlu terus tahu, tanya terus sama Tuhan Ya. gitu. Jadi biar kita identity kita tuh bukan hanya menjadi ibu loh gitu, tapi identity di dalam Tuhan gitu. Jadi itu yang terus kita cari, Tuhan maunya kita ngapain, purpose-nya di dunia. Itu penting mencari itu, Wow, oke. biar jalannya tuh gak gonjang-ganjing gitu. Oke, cari purpose Tuhan buat hidup kita supaya kita nggak tersesat gitu ya. Yang kedua, Yang kedua, buat sobat yang mengenal teman-teman yang berdua saja cukup, percayalah kami sudah melakukan banyak hal dalam perjalanan ini. Saat kita tidak menanyakan tips-tips yang kalian ingin berikan atau pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, kalau base-nya hanya kepo, boleh nggak didoakan di dalam hati saja. oke, doa dalam hati. doakan. Nggak usah ngomong banyak-banyak gitu ya. Kalau memang kalian terdorong banget tanya, ini mau aku atau mau Tuhan ya untuk aku bicara, karena itu kan kadang-kadang tipis tuh, dan itu mungkin bisa triggering, dan karena kelihatannya kan kita kayak baik-baik aja, tapi kadang-kadang kan nggak baik-baik loh gitu. Kayak kita sih bisa tertawa gitu, tapi kalau di malam-malam sendu atau apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita agak rentan di itu gitu. Jadi tanyalah dulu hatimu pada Tuhan, ini yang mau aku bicarakan itu kepo, mau jadi hero atau memang itu Tuhan yang mau. Iya, gitu karena banyaknya pertanyaan dari orang-orang yang kepo itu malah menyakiti gitu ya, tidak membantu. Jadi please doain aja apa yang kamu mau pikirkan gitu ya, kecuali ditanya. Jadi tunggu sampai ditanya gitu ya. Kalau nggak ditanya berarti nggak perlu ngomong gitu ya. Oke, thank you banget. Oke, ya Kak Justin silakan buat tips. Kalau dari aku, yang penting pasangan kita. Karena dari awal komitmen kita berdua apa, gitu. Apa emang mau punya anak atau enggak, atau memang kalau something in the middle of our marriage we cannot have it, oke enggak, gitu ya. Dan itu penting
di awal itu kalau suami menjawab gue pengen punya anak, oh mungkin itu tidak akan jadi pernikahan ya kan, Iya. karena kan kita nggak pernah tahu gitu. Dan seperti waktu pada fasya itu saya juga emang sudah membicarakan waktu di awal kemungkinan kita nggak punya anak ada loh gitu. Jadi gimana responnya? Dia bilang menjawab aku nikah karena kamu gitu, pribadi kamu. Oke. Jadi itu paling penting. Oke. Kedua Suami penting. kedua adalah dikelilingilah dengan teman-teman yang mengerti kondisi berdua saja cukup. Oke, yang juga happy, bisa Iya. bikin happy gitu ya. Kentan dengan itu. Thank Iya. you banget. Jadi punya komunitas iman yang mendukung iman kita nih Iya, bertumbuh gitu ya. betul. Ya, oke, thank you. Kak Yuri, 2 tips. Tips. Oke. Pertama, ini aku sering diskusi sama suami. Jadi aku menganggap inilah tipsnya. Jangan maksudnya tips untuk mereka yang mengalami atau yang berada di posisi berdua saja cukup ini. Kalau pemerintah bilang 2 anak cukup, kalau kita bilang berdua cukup gitu. Harus tetap merasa bernilai, ada nilai, punya value, bahwa keluarga value-nya bukan sekedar punya rumah sendiri, punya mobil, punya anak, bukan. Tapi kita berdua sudah keluarga gitu. Jadi suami aku pernah bilang bahwa saya dan kamu itu nggak mengurangi nilai yang di mata Tuhan gitu. Kita tetap bisa jadi berkat, kita tetap bisa bahagia, kita tetap bisa semuanya sama aja sebenarnya. Bedanya cuman kita nggak ada ekor di belakang gitu misalnya itu. Itu tips pertama, tetaplah punya nilai, merasa kita itu bernilai, berharga. Merasa Yang berharga. kedua, mindset sih sebenarnya gitu. Punya anak itu bukan tekanan dan keharusan. Itu Bukan berarti lebih berharga gitu iya, ya. Oke. gitu. Kalau ada quotes banyak anak banyak rezeki, tapi boleh kita Mengubahnya. bukan mengubah tapi ngikut juga bahwa tidak punya anak bukan berarti tidak berhak atas rezeki. Gitu. Bahwa kita sama-sama diberkati dengan jalannya masing-masing aja gitu kan. Iya. Kan di luar sana udah banyak path-nya orang tuh, path of life-nya orang tuh beda-beda. Ya sudah gitu. Iyain aja. Iya Jadi, memang gitu. Itu sih. Jadi tipsnya. banyak anak, banyak rezeki, tidak punya anak lebih banyak rezeki gitu ya. Iya dong, kan uangnya nggak keluar banyak untuk ini dan itu. Oke, kalau tips dari saya setelah ngobrol-ngobrol sama teman-teman dengan suara hati teman-teman, correct me if I'm wrong, jangan pernah menyalahkan salah suami atau salah istri gitu ya. Jangan pernah nuduh-nuduh, kepo, sok tahu siapa yang salah gitu ya. Karena firman Tuhan berkata, jangan pernah nyalahin orang sakit atau orang apapun di cerita itu gitu ya, tapi nama Tuhan ingin dimuliakan melalui pengalaman itu. Jadi teman-teman, hari ini aja menjadi momen di mana teman-teman bisa jadi berkat, khususnya buat mertua, orang tua, dan siapapun itu gitu ya, tante, om, siapapun yang mau bertanya-tanya gitu ya. Please nonton ini berkali-kali, lihatlah suara hati, berdua aja cukup gitu ya. Episode 1 dan episode 2, supaya udah jangan bertanya, tapi banyak berdoa supaya rezekinya tambah banyak gitu ya. Karena dinikmatin banget ternyata proses berdua, dan prosesnya tuh begini loh gitu ya, ups and downs gitu ya. Jadi doain aja supaya nanti benar-benar melihat seperti Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya, dan supaya kita hidup di dalam Dia. Jadi Tuhan sudah punya rencana kok yang baik buat teman-teman yang merasa berdua aja cukup,
gitu ya. Jadi selamat menjalankan purpose Tuhan dalam hidup, seperti kami juga menjalani purpose Tuhan dalam hidup dengan ups and downs-nya. Tuhan memberkati. Kita tutup acara ini dengan satu keyakinan bahwa berkat Tuhan akan terus turun di antara kita, apapun yang kita alami. Terima kasih untuk pemaknaannya, terima kasih untuk pengalaman yang sangat berharga. Air mata duka cita Tuhan ubah menjadi sukacita, dan itu yang kita akan terus saksikan kepada banyak orang. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di acara Bungkus Saja, belajar untuk ngikut Kristus aja. Tuhan memberkati.